Yo, halo! Kali ini saya mau unboxing dan bahas sebuah handphone murah termasuk kelas bawah tapi punya kelengkapan dan fitur yang lengkap. Ini dia Sharp Aquos V6 yang biasa nggak pakai plus-plus. Oke, nggak perlu lama-lama lah, langsung aja di unboxing. Di dalamnya, pertama di unit handphonenya. Taruh dulu. Lanjut, ada kertas-kertas, yaitu panduan pengguna singkat, dan ada kartu garansinya. Dapat pelindung layar yang biasa. Ini kenapa nggak langsung dipakai dari sananya ya? Kan susah kalau pasang sendiri. Terus dapat earphone yang modelnya itu kayak gini. Lumayan lah masih dikasih nih. Ada kabel data yang udah Type-C ke USB-A. Mantap. Dapat charger atau adaptor yang outputnya 5V 2A. Standar ya. Oh iya, ada yang nyemplit nih. SIM ejector buat tusuk-menusuk. Udah nggak ada apa-apa lagi. Lumayan lengkap ya dapetnya. Jadi inilah isi box dari Sharp Aquos V6. Lanjut, cek unitnya. Nah, di sini ada keterangan atau kayak perbandingan gitu antara spek dari yang V6 dan V6 Plus. Bedanya itu di kapasitas RAM dan internal, terus di kameranya juga. Oh iya, untuk harganya, Sharp Aquos V6 biasa, ini saya beli lewat Tokopedia itu 1.200.000-an. Ini harga baru, udah turun ya dari harga yang awal rilis dulu. Nah, bentuk handphonenya itu kayak gini, saya pilih yang warna biru. Untuk bagian depan ada layar 6,52 inch. Atasnya ada kamera 5 megapiksel, earpiece, dan sensor. Bawahnya kosong. Di bagian sisi kanan ada tombol pengatur volume dan power. Sisi bawahnya ada lubang speaker, mikrofon, dan Type-C. Di sisi kiri ada slot SIM yang modelnya triple slot, jadi bisa dual nano SIM dan micro SD. Di sisi atas ada lubang jack audio dan secondary mikrofon. Untuk bagian belakangnya ada 3 kamera, utamanya 13 megapiksel. Ada lampu flash, fingerprint scanner ada juga, tulisan Aquos, stiker IMEI, dan tulisan Sharp. Warna birunya ini gelap ya, dan glossy gitu. Ada kayak taburan-taburan atau bercaknya. Tapi bahannya ini masih plastik dan gampang dekil nih. Sayang banget ya nggak dikasih case gitu di kelengkapannya tadi. Aduh, udah dikasih banyak, murah, masih minta yang lain. Ya, manusia. Untuk bagian sisinya ini, yang atas dan hampir pertengahannya itu flat. Tapi yang dari tengah ke bawah itu lebih ngebulet. Ya, kalau dipegang masih nyaman sih kalau bulat kayak gini. Oke, coba dinyalain. Semoga bisa nyala. Yes, nyala! Udah lama nih nggak setup kayak gini. Dan inilah tampilan awal dari Sharp Aquos V6. Cek ke pengaturan tentang ponsel. Handphone ini pakai CPU MediaTek G25. Versi UI-nya V4.0 NAAC. Kapasitas baterainya 5000 mAh. Modelnya SH-C03. Dan versi Android-nya 12 dengan patch keamanan 5 November 2021. Untuk memori internalnya sisa sekitar 15,8 GB. Udah kepake 16 GB, dari totalnya itu 32 GB. Sedangkan untuk RAM-nya tersedia sekitar 1,77 GB dari total 3 GB. Ini untuk aplikasi bawaannya nggak begitu banyak, walau ada sih bloatware-nya. Tapi ini masih bisa di-uninstall loh, bahkan yang dari Google juga bisa, kecuali yang emang penting ya. Coba kameranya, dan inilah hasilnya. Sharp Aquos V6 ini memang seri terendah, atau bisa dibilang handphone resmi dari Sharp yang termurah untuk saat ini. Tapi kalau saya lihat-lihat, ini handphone murah yang lebih mending atau lengkap di kelasnya. Untuk speknya, handphone ini pakai MediaTek 6762V atau G25, yaitu P22 yang ditingkatkan. Octa-core 1,5 GHz 12 nanometer jalan di 32 bit. RAM-nya 3 GB dan internalnya 32 GB. Layarnya HD Plus IPS 6,52 inch. GPU-nya PowerVR Rogue GE8320. Jaringannya masih 4G. Handphone ini ada NFC-nya loh.
ada fingerprintnya juga, baterainya 5000 mAh dan menggunakan OS Android 12. Saya coba cek pakai Antutu Benchmark, handphone ini dapat skor sekitar 107 ribuan. Udah lumayan tuh. Dengan Android 12, ya tentunya masih termasuk fresh dan support hampir semua aplikasi. Masih panjang juga nih dukungannya. Handphone ini dipakai buat aplikasi sosmed kayak WhatsApp, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, itu masih cukup oke loh. Ya buat dipakai sebagai handphone kedua, sekedar komunikasi lewat medsos, atau untuk belajar, saya rasa masih cukup. Kalau buat hunting-hunting belanja online ini emang agak berat, apalagi buat rebutan voucher atau flash sale ya. Pokoknya yang nyantai-nyantai aja deh. Urusan multitaskingnya juga agak terbatas sama RAM-nya, tapi ya nggak begitu mengecewakan kalau dalam batas wajar. Nah, gimana untuk main gamenya? Kalau sekelas game online kekinian yang nggak terlalu nyiksa, macam Stumble Guys, handphone ini support, bisa dimainin. Terus untuk Mobile Legends juga masih bisa dimainin. Ya paling frame drop manja gitu ada lah ya, tapi masih bisa dimaklumi. Begitu juga untuk game PUBG Mobile, masih bisa dimainin. Dan semua game yang saya coba ini pakai settingan bawaannya. Mungkin kalau diturunin bisa lebih baik lagi. Intinya, handphone ini bisa mainin beberapa game populer, tapi nggak bisa berharap yang lancar. Kecuali emang gamenya itu ringan banget. Dan pastinya bukan game yang udah kelas tinggi, macam Genshin Impact. Itu nggak support ya. Lagian handphone ini juga masih jalan di 32 bit. Untuk layarnya ini standar aja, masih HD+, tapi nggak burik-burik banget kok. Masih cukup bisa dinikmati buat nonton film, YouTube, atau TikTok. By the way, untuk multitouch-nya ini bisa sampai 10 sentuhan ya. Nah, untuk baterainya ini, 5000 mAh saya rasa awet banget. Buat nonton YouTube, scroll TikTok, sosmed lainnya, main game, itu masih dapat screen on time yang lama. Walau saya nggak bisa tahu berapa pastinya. Soalnya di settingan baterai bawaan ini nggak bisa dilihat screen on time-nya. Sedangkan untuk ngecharge-nya, pakai charger bawaan dari 20% sampai full itu sekitar 3,5 jam lama. Ya, walau udah pakai Type-C, tapi masih dibatesin. Kalau nggak salah di 10 atau 15 watt. Dengan spek yang seperti ini, memang masih standar, tapi ada nilai tambah dari handphone ini. Seperti adanya NFC, lubang Type-C, pas beli udah dapet cukup lengkap isinya. Dan untuk UI-nya, saya rasa ini ringan, simple, dan masih cukup nyaman dipakainya. Nggak banyak bloatware-nya juga, untuk yang lainnya sih ya hampir sama kayak handphone lain di kelasnya. Menurut saya, handphone ini bisa jadi pilihan buat yang nyari handphone 1 jutaan atau di bawah 1,3-an lah ya. Ini handphone udah bagus, garansi resmi, cuma kalah di merek untuk handphone di Indonesia aja. Dan mungkin ada yang lebih mendingin handphone sub versi limbah Jepang, yang bisa dapat spek lebih tinggi dari ini. Tapi ingat, itu nggak resmi dan sinyalnya nggak pasti. Oke, jadi itulah pembahasan dari handphone Sharp Aquos P6. Kalau masih ada tambahan, boleh komentar ya. Sekian video ini, silahkan di like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.